Halo teman-teman Vina Feby Channel. Apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Feby, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Baik teman-teman, saatnya kita membahas bagaimana kanibalisme bisa terjadi pada lobster air tawar. Tips cara mengatasi agar kanibalisme tidak terjadi atau paling tidak berkurang. Teman-teman, pertama, kita akan mencoba menerjemahkan tentang pengertian kanibalisme yang terjadi pada lobster air tawar. Kanibalisme pada lobster air tawar adalah perilaku di mana lobster memakan sesama jenisnya. Fenomena ini sering menjadi masalah signifikan dalam budidaya lobster karena dapat mengurangi populasi secara drastis, mempengaruhi kesehatan lobster, dan menurunkan produktivitas budidaya. Kanibalisme dapat terjadi pada berbagai tahap kehidupan lobster, mulai dari larva hingga dewasa, dan bisa dipicu oleh beberapa faktor lingkungan dan perilaku. Terkait pada faktor-faktor penyebab kanibalisme pada lobster air tawar, dapat kita uraikan sebagai berikut. Pertama, disebabkan karena kekurangan makanan. Salah satu penyebab utama kanibalisme adalah kekurangan makanan. Ketika lobster tidak mendapatkan nutrisi yang cukup, mereka cenderung menjadi lebih agresif dan akan memangsa lobster lain untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Ini terutama terjadi jika pemberian pakan tidak teratur atau tidak mencukupi. Faktor yang kedua adalah overpopulasi. Kepadatan populasi yang terlalu tinggi dalam kolam atau akuarium dapat meningkatkan stres di antara lobster. Overpopulasi ini menyebabkan persaingan yang lebih ketat untuk makanan dan ruang, yang bisa mengarah pada perilaku agresif dan kanibalisme. Lobster membutuhkan ruang yang cukup untuk bergerak dan bersembunyi. Jika terlalu banyak lobster dalam satu tempat, risiko interaksi agresif meningkat, dan akhirnya akan memicu kanibalisme. Faktor berikutnya adalah molting atau pergantian kulit. Molting adalah proses di mana lobster mengganti kulit mereka untuk tumbuh lebih besar. Selama proses ini, kulit lama terlepas dan kulit baru yang lunak terbentuk. Lobster dalam kondisi ini sangat rentan karena kulit mereka belum mengeras, membuat mereka menjadi target mudah bagi lobster lain. Lobster yang sedang molting seringkali tidak bisa bergerak dengan cepat untuk melarikan diri dari serangan. Hal ini juga akan menjadikan pemicu kanibalisme. Kemudian, faktor perbedaan ukuran. Lobster yang lebih besar cenderung mendominasi dan memangsa lobster yang lebih kecil, terutama jika ada perbedaan ukuran yang signifikan dalam populasi. Lobster besar memiliki keuntungan dalam kekuatan dan agresivitas, sehingga lebih mudah bagi mereka untuk menyerang dan memakan lobster yang lebih kecil. Selanjutnya adalah faktor kurangnya tempat persembunyian. Lobster secara alami memerlukan tempat persembunyian untuk merasa aman dan mengurangi stres. Tempat persembunyian juga penting saat mereka molting. Kurangnya tempat persembunyian yang memadai dapat meningkatkan interaksi agresif karena lobster tidak memiliki tempat untuk berlindung dari serangan sesama. Teman-teman, bagaimana tahapan proses kanibalisme itu bisa terjadi? Baik, kanibalisme pada lobster air tawar dapat terjadi melalui beberapa tahapan. Diawali dengan sang lobster mendeteksi mangsa. Lobster menggunakan antena dan indera penciuman mereka untuk mendeteksi keberadaan lobster lain yang lebih lemah atau contohnya saat yang sedang molting. Setelah itu dilanjut dengan tindakan serangan. Lobster yang agresif akan menyerang lobster yang lebih lemah atau yang sedang dalam kondisi rentan, seperti saat molting. Kemudian proses mengkonsumsi atau makan. Setelah serangan, lobster yang lebih kuat akan memakan lobster yang lebih lemah, biasanya dimulai dari bagian tubuh yang paling lunak. Teman-teman, mengapa kanibalisme bisa terjadi? Kanibalisme bisa terjadi karena beberapa alasan utama. Pertama adalah insting dasar. Lobster adalah hewan omnivora yang secara alami memiliki insting untuk memangsa makhluk lain, termasuk sesama jenis, terutama ketika sumber makanan terbatas. Alasan yang kedua adalah stres dan lingkungan. Lingkungan yang tidak ideal, seperti overpopulasi dan kurangnya tempat persembunyian,
dapat meningkatkan stres pada lobster yang memicu perilaku agresif. Faktor selanjutnya atau faktor ketiga adalah faktor nutrisi. Kekurangan nutrisi atau ketidakseimbangan diet dapat menyebabkan lobster mencari sumber makanan alternatif, termasuk sesama lobster. Teman-teman, tips cara mengatasi atau mengurangi kanibalisme. 1. Pemberian makanan yang cukup dan berkualitas. Pakan teratur dan cukup. Pastikan lobster mendapatkan pakan yang cukup dan berkualitas tinggi secara teratur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi mereka. Terkait varietas pakan, berikan berbagai jenis pakan, seperti pelet berkualitas tinggi, cacing tanah, sayuran, dan udang kecil, untuk memastikan diet yang seimbang. Tidak kalah pentingnya akan pengayaan pakan, tambahkan suplemen nutrisi jika perlu untuk memastikan lobster mendapatkan semua kebutuhan nutrisinya. 2. Kontrol kepadatan populasi. Salah satunya adalah ruang yang cukup. Pastikan setiap lobster memiliki ruang yang cukup dalam kolam atau akuarium untuk bergerak dan bersembunyi. Kemudian pengaturan populasi. Atur populasi dengan baik, jangan terlalu padat. Sebagai pedoman, sediakan setidaknya 20-30 liter air per lobster dewasa. Dan selanjutnya adalah penyesuaian populasi. Jika populasi terlalu padat, pindahkan sebagian lobster ke kolam atau akuarium lain. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan tempat persembunyian yang memadai. Banyak tempat persembunyian. Sediakan banyak tempat persembunyian seperti pipa PVC, gua buatan, batu, dan tanaman air. Kemudian distribusi tempat persembunyiannya. Sebar tempat persembunyian di seluruh kolam atau akuarium untuk mengurangi interaksi antar lobster. Selanjutnya yang keempat adalah pemantauan dan pemisahan saat molting. Perlu sekiranya dilakukan pemantauan rutin, perhatikan lobster yang sedang molting dan pindahkan mereka ke tempat yang lebih aman jika memungkinkan. Jika diperlukan perlu adanya tempat perlindungan khusus. Sediakan tempat perlindungan khusus untuk lobster yang sedang molting, seperti kotak perlindungan di dalam kolam atau akuarium. Kemudian yang kelima, pemisahan berdasarkan ukuran. Pisahkan berdasarkan ukuran, pisahkan lobster berdasarkan ukuran untuk mengurangi risiko kanibalisme, terutama lobster kecil dari yang lebih besar. Yang tidak kalah pentingnya adalah tangki atau bilik yang terpisah. Gunakan tangki atau bilik atau kolam terpisah untuk lobster dari berbagai ukuran untuk mengurangi interaksi agresif. Dan yang terakhir atau 6. Pengelolaan kualitas air. Pastikan kualitas air pada porsi yang optimal, jaga kualitas air tetap optimal dengan memastikan parameter seperti suhu, pH, dan oksigen terjaga dalam batas yang ideal. Kemudian, jangan lupa lakukan penggantian air. Lakukan penggantian air secara berkala untuk menjaga kebersihan dan kualitas air. Teman-teman, kita bisa tarik kesimpulan pada materi ini adalah sebagai berikut. Kanibalisme pada lobster air tawar adalah masalah yang bisa sangat merugikan dalam budidaya lobster. Penyebab utama kanibalisme adalah kekurangan makanan, overpopulasi, molting, perbedaan ukuran, dan kurangnya tempat persembunyian. Sementara untuk mengatasi dan mengurangi kanibalisme, penting untuk memastikan pemberian makanan yang cukup dan berkualitas, mengontrol kepadatan populasi, menyediakan tempat persembunyian yang memadai, memantau lobster saat molting, memisahkan lobster berdasarkan ukuran, dan menjaga kualitas air tetap optimal. Dengan langkah-langkah ini, risiko kanibalisme dapat diminimalkan, sehingga populasi lobster tetap sehat dan produktif. Teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa, salam lobster dan sukses selalu.